Bayangin, lu terbangun di pagi hari bukan oleh alarm, melainkan oleh suara tembakan, teriakan panik, dan bayangan pemerintah bersenjata lengkap di depan rumah lu. Di dalam bangunan itu ada perempuan, ada anak-anak, dan ada orang-orang yang percaya bahwa hari itu adalah hari kiamat. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, tempat itu berubah menjadi neraka api. Inilah kisah tragedi Waco. Assalamualaikum. Oke guys, balik lagi bersama gua Andi di channel Suara Tengah Malam. Jadi malam ini kita akan ngebahas sebuah topik hangat tragedi Waco, Amerika Serikat. Sebuah peristiwa nyata yang sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan, siapa sebenarnya yang bersalah. Jadi, pada tahun 1993, tepatnya di pinggiran kota Waco, Texas, Amerika Serikat, berdiri sebuah komplek bernama Mount Carmel Center. Tempat ini dihuni oleh kelompok keagamaan tertutup bernama Branch Davidians. Pemimpin kelompok tersebut adalah seorang pria bernama David Koresh, dan beliau pun mempunyai nama asli yaitu Vernon Wayne Howell. Bagi dunia luar, Koresh dianggap pemimpin sekte berbahaya. Namun bagi pengikutnya, dia adalah nabi terakhir, orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin mereka melewati akhir zaman. Mereka percaya dunia luar sudah rusak, pemerintah adalah alat iblis, akhir dunia sudah dekat, dan Mount Carmel adalah tempat perlindungan terakhir. Kisah ini berakhir dengan kematian 86 orang dan sebuah bangunan hancur menjadi debu. Begitulah puncak dari aksi pengepungan selama 51 hari oleh penegak hukum di markas sebuah komunitas agama kecil di Texas 30 tahun yang lalu. Tragedi itu berawal pada 28 Februari 1993 ketika sejumlah agen dari Biro Pengendalian Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak melakukan misi yang telah lama mereka rencanakan selama berbulan-bulan. Lembaga yang bernaung di bawah Departemen Keahlian Amerika Serikat ini menyelidiki sekte Ranting Daud adalah dari gereja Advent karena dia diduga menjual, belikan, dan memodifikasi senjata ilegal oleh sekte tersebut. Biro tersebut telah menyusupi sekte itu melalui 2 agennya. Mereka menyamar sebagai mahasiswa yang tertarik tentang keyakinan sekte, lalu menjalin relasi dengan Vernon Howell yang mengganti namanya menjadi David Koresh. David adalah pemimpin jamaat yang dikenal sebagai sekte Ranting Daud. Tepat pada hari Minggu tanggal 28 Februari 1993, iring-iringan kendaraan yang membawa 76 agen terlatih menuju kompleks sekte tersebut. Lokasinya 15 menit menggunakan mobil dari kota Waco. Mereka dibekali surat perintah penggeledahan dan penangkapan para pengikut sekte Ranting Daud tersebut. Menemani kompleks mereka sebagai Gunung Karmel merujuk pada Alkitab. Menurut mereka, tempat itu ditakdirkan menjadi pusat dari kerajaan yang baru. Ketika kiamat itu tiba, Koresh sendiri mendedikasikan dirinya sebagai jurus selamat. Ia memiliki banyak istri dan sejumlah anak yang masih kecil. Tapi ketika para petugas penegak hukum tiba di ujung jalan menuju kompleks, para pengikut sekte Ranting Daud sudah mengetahui rencana penggerebekan tersebut. Mereka menunggu dan bersiap melakukan perlawanan. Kontak senjata tak bisa dihindari. Baku tembak berlangsung selama 90 menit. Heather Jones, pengikut Ranting Daud sekaligus keponakan Koresh, berada di dalam kompleks yang berdiri dari bangunan 2 lantai dan sebuah bangunan menyerupai menara di tengah. Heather Jones pun berkata, "Saya melihat bagaimana peluru panas mengenai salah satu istri Koresh. Saya ingat mereka menjerit. Saya tak bisa melupakan mereka. Itu adalah bagian terburuk. Mendengar bagaimana orang-orang ditembaki, mendengar suara mereka, perubahan lengkingan suara mereka." Itu kata Jones, yang saat ia berusia 9 tahun, menjelaskan dalam dokumenter baku tembak yang menyebabkan 4 anggota ATF dan dua jemaat tewas.
Sementara puluhan lainnya dari dua belah pihak mengalami luka. Kores pun terkena tembak 2 kali di samping dan di bagian belakang. Pada jam setengah 12 siang disepakati gencatan senjata. Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat atau FBI mengambil alih kendali operasi, termasuk tim penyelamat sandera dan bala bantuan taktis untuk melakukan pengepungan pada tanggal 19 April 1993. FBI memutuskan pengepungan harus diakhiri. Peluru pun ditembakkan ke dalam bangunan untuk memaksa mereka keluar. Beberapa jam kemudian, api muncul. Dalam hitungan menit, seluruh komplek terbakar habis. Teriakan terdengar, anak-anak terjebak, tidak ada jalan keluar. Ketika api padam, 76 orang tewas, termasuk 25 anak laki-laki. David Kores sendiri pun ditemukan mati di dalam puing-puing. Pemerintah menyatakan api dinyalakan oleh anggota sekte. Namun banyak pertanyaan muncul. Mengapa gas tetap ditembakkan meski ada anak-anak? Mengapa tidak menunggu lebih lama? Apakah ini operasi penyelamatan atau demonstrasi kekuasaan? Dokumen dirilis, rekaman diperdebatkan, kesaksian saling bertentangan. Tidak ada hal yang benar-benar dihukum di tragedi Waco tersebut. Bukan hanya cerita tentang sekte. Ini adalah cerita tentang orang biasa yang percaya negara yang merasa berhak memaksa dan anak-anak yang terjebak di tengahnya. Ketika keyakinan bertemu senjata, ketika iman berhadapan dengan kekuasaan, yang selalu kalah adalah manusia yang kecil yang tak punya pilihan. Dan sampai hari ini, api Waco masih menyala di ingatan dunia. Nah, jadi gitu guys pembahasan kita pada malam hari ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Kalau lu suka dengan video ini, lu bisa sebarkan ke siapapun. Dari gue cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.